semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Aprilia, biasa dipanggil Dian. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM F10322311002. Selamat menyaksikan. Tunggu dulu, jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng dan share ya. Jadi sebenarnya apa sih bakal kita bahas? Oh, sistem informasi dalam bisnis perusahaan dan pemerintahan. Teman-teman udah pada tahu nggak nih? Yuk, kita simak lebih lanjut lagi. Pernahkah kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah perusahaan besar bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus tanpa kacau? Atau bagaimana sih sebenarnya sebuah perusahaan pemerintahan dapat mengurus jutaan data penduduk? Dari KTP sampai pajak setiap harinya. Nah, jawabannya pasti sistem informasi, bukan? Nice. Nah, coba kita bayangkan dulu nih, saat kita belanja online misalnya, hanya dengan beberapa klik saja kita nih udah tahu apakah barang masih tersedia atau enggak. Nah, kita bisa memilih kurirnya juga. Nah, bahkan kita juga bisa langsung melacak nih lokasi perjalanan paket kita ini udah sampai mana. Atau ketika kita ingin mengurus administrasi saja pemerintahan. Di sekarang ini kan banyak sekali layanan yang bisa kita lakukan secara online. Mulai dari lapor pajak, perpanjangan SIM, bahkan mengajukan keluhan masyarakat. Semua proses itu tuh tampak sederhana bukan di depan layar. Tapi nih, di sebaliknya juga ada sistem informasi yang bekerja dengan sangat rumit. Tanpa sistem informasi, perusahaan akan kesulitan mengelola transaksi, gudang hingga hubungan dengan pelanggan. Dan tanpa sistem informasi juga nih, pemerintahan akan kembali pada birokrasi lama, ribet, lambat, dan sering juga tidak transparan, dan menjadi keluhan masyarakat. Jadi sistem informasi bukan sekedar teknologi tapi sebuah mesin penggerak yang membuat organisasi, baik bisnis maupun pemerintahan, bisa berjalan lebih efisien, cepat, dan akurat. Nah, dalam 15 menit ke depan atau beberapa menit ke depannya nanti, kita akan membahas apa sistem informasi dalam bisnis perusahaan dan dalam pemerintahan. Bagaimana perbedaan antara keduanya? Yuk, kita simak lebih lanjut lagi. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day. Baik, kita akan membahas konsep dasar sistem informasi. Nah, sistem informasi itu adalah gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang bekerjasama untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi inilah yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Nah, gambar ini menjelaskan hubungan hierarki dalam sistem informasi. Yang pertama itu adalah subsistem, yang kedua sistem, dan yang ketiga adalah suprasistem. Nah, subsistem ini sini adalah bagian terkecil. Bagian terkecil itulah dari sebuah sistem. Nah, subsistem juga punya fungsi spesifik yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh, dalam sistem informasi akademik. Contohnya itu absensi, penilaian, atau juga jadwal kuliah. Itu semua disebut dengan subsistem. Yang kedua, sistem. Sistem ini garis besarnya adalah kumpulan subsistem. Nah, kumpulan dari beberapa subsistem ini saling berinteraksi. Nah, sistem juga punya tujuan tertentu yang menjadi dasar kerjanya. Contoh, sistem informasi akademik atau SIA adalah sistem yang terbentuk dari subsistem yang terdiri dari absensi, penilaian, jadwal, dan sebagainya.
Lalu yang terakhir adalah suprasistem atau garis besarnya kumpulan dari beberapa sistem. Nah, kumpulan ini saling berinteraksi juga membentuk satu kesatuan yang lebih besar lagi. Nah, suprasistem ini menunjukkan gambaran lingkungan yang lebih luas di mana sebuah sistem berada. Contoh tadi SIS atau disebut dengan sistem bersama sistem keuangan, sistem sumber daya manusia, dan sistem perpustakaan bergabung menjadi suprasistem universitas. Nah, dari gambar tersebut yang terdapat 3 informasi yang terdiri dari subsistem, sistem, dan suprasistem, dapat kita simpulkan bahwa semuanya tidak bisa berdiri sendiri, semuanya saling berkesinambungan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama. Nah, pada gambar ini menjelaskan komponen dasar sebuah sistem informasi dengan alur yang terdiri dari input, lalu masuk ke proses, lalu masuk ke output yang disertai dengan feedback. Nah, yuk mari kita uraikan dulu. Yang pertama kita masuk ke masukan atau disebut dengan input, di mana sebuah data atau informasi mentah yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sistem ini tuh bisa berupa angka, teks, dokumen, suara, gambar, atau data transaksi. Contoh, data nilai barang mahasiswa atau data penjualan barang. Lalu yang kedua itu pengelolaan atau disebut dengan progresif. Nah, tahap ini di mana data mentah diolah, diproses, atau dianalisis menjadi sesuatu yang lebih berguna lagi. Nah, pengelolaan ini nih bisa manual atau dilakukan oleh manusia atau otomatis yang dilakukan oleh komputer. Contoh sistem menghitung total penjualan, nah, atau menghitung kata-kata nilai mahasiswa. Lalu yang ketiga itu keluaran atau disebut juga dengan output, di mana hasil akhir dari proses pengolahan data. Nah, output ini nih sudah membentuk informasi yang siap digunakan untuk mengambil keputusan. Contohnya itu laporan keuangan bulanan dan KHS mahasiswa. Lalu umpan balik atau disebut dengan feedback. Nah, informasi ini tuh balik lagi digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki sistem agar lebih baik lagi nanti. Nah, feedback ini membantu meningkatkan kualitas input dan proses tadi. Contohnya, jika laporan keuangan salah, manajer memberikan masukan agar data input diperbaiki. Lalu yang kelima kita masuk ke lingkungan atau disebut dengan environment. Nah, di mana semua faktor luar yang mempengaruhi sistem itu. Nah, lingkungan menyediakan sumber daya, data, dan juga memberi batasan pada sistem. Contohnya aturan pemerintah, kondisi pasar, perkembangan teknologi. Nah, inti penjelasan dari saya tadi, yakni masukan adalah data mentah, di mana masuk ke dalam sistem. Nah, pengolahan ini data diolah jadi informasi. Keluaran adalah hasil informasi untuk pengguna. Lalu umpan balik adalah evaluasi untuk memperbaiki input dan proses. Sedangkan lingkungan adalah faktor eksternal yang mempengaruhi sistem.
Lalu kita masuk ke berbagai tipe sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Karakteristiknya digunakan oleh personil operasional. Lalu menghasilkan informasi yang menjadi masukan sistem lain dan menggunakan data internal dan eksternal. Lalu yang kedua itu sistem informasi manajemen. Karakteristiknya yang pertama itu digunakan manajemen tingkat bawah dan menengah. Lalu yang kedua itu berdasarkan informasi internal. Lalu ketiga, mendukung pembuatan keputusan terstruktur. Lalu yang keempat itu tidak fleksibel. Kelima itu kurang kemampuan analisa data. Dan yang keenam itu fokus pada data masa lalu dan saat ini. Lalu tipe yang ketiga ini sistem pendukung keputusan. Karakteristiknya yang pertama itu digunakan oleh manajemen senior. Lalu yang kedua itu mendukung pembuatan keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu yang ketiga itu memiliki fasilitas pemodelan lanjut. Lalu yang keempat itu menggunakan data internal dan eksternal serta masukan dari pengguna. Sedangkan yang kelima memprediksi masa depan. Lalu tipe yang terakhir adalah sistem pendukung keputusan. Karakteristik yang pertama itu digunakan oleh pimpinan puncak organisasi. Yang kedua itu mudah digunakan. Ketiga mendukung pembuatan keputusan tidak terstruktur. Yang keempat itu menggunakan sumber data internal dan eksternal. Dan yang kelima berfokus pada efektivitas perusahaan. Dan yang keenam itu sangat fleksibel. Dan yang terakhir adalah berfokus pada masa depan. Baik, dari semua penjelasan yang telah saya paparkan tadi, saya akan memberikan studi kasus dari jurnalnya Tumija dan Prayoga Arif Erlambang dengan judul Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat dengan SIPD dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang kita beralih dulu ke sektor publik, di mana pemerintah pusat membuat sistem informasi pemerintahan daerah atau kita sebutkan SIPD sesuai dengan peraturan Permendagri nomor 70 tahun 2019. Nah, pada penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa implementasi SIPD sudah berjalan dengan baik, terutama pada perencanaan anggaran daerah. Dengan SIPD, proses penyusunan anggaran jadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Tapi ada hambatan ini. Yang pertama itu sumber daya manusia yang belum mahir menggunakan aplikasi. Terus yang kedua itu server sering down. Terus yang ketiga itu jaringan internet kurang stabil. Terus yang keempat itu kurang koordinasi antara OPD. Dan yang terakhir itu SOP dan infrastruktur yang belum standar. Nah, meskipun begitu, manfaatnya tetap terasa. Pemerintah daerah bisa lebih cepat menyusun anggaran, lebih transparan, dan lebih berkoordinasi lagi. Kalau kita bandingkan bisnis dan pemerintahan menghadapi tantangan serupa, di dunia bisnis banyak investasi sistem informasi yang gagal. Kenapa? Karena tidak diiringi dengan investasi aset pelengkap seperti sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang mendukung, dan manajemen yang kuat. Sedangkan pada pemerintahan, hambatan SIPD adalah infrastruktur, server, dan kualitas sumber daya manusia. Nah, solusi yang dapat kita terapkan itu yang pertama itu pelatihan dan sosialisasi agar pegawai lebih kompeten. Lalu yang kedua itu peningkatan perangkat dan jaringan supaya sistem lebih stabil. Dan yang terakhir adalah koordinasi antara OPD dan antara pemerintahan pusat dan daerah. Untuk apa solusi yang kita berikan itu? Untuk mengimplementasikan itu semua agar berhasil untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, di masa depan nanti dalam bisnis, cloud computing, big data, artificial intelligence, dan Internet of Things akan membuat perusahaan semakin efisien, fleksibel, dan mampu menjangkau pasar global. Sedangkan dalam pemerintahan, konsep Satu Data Indonesia dan SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan membuat layanan publik lebih transparan, cepat, dan akuntabel. Nah,
penjelasan saya tadi bisa kita simpulkan bahwa sistem informasi mengubah data menjadi informasi untuk mendukung keputusan. Nah, dalam bisnis, sistem informasi itu mendorong efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Sedangkan dalam pemerintahan, sistem informasi melalui SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah. Perlu teman-teman tahu satu hal yang pasti, tanpa sistem informasi, bisnis maupun pemerintahan akan sulit bertahan di era digital.